Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, di mana pandemi COVID-19 sedang menyerang seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, dan berdampak juga kepada desa kita, kepada kita secara pribadi masing-masing. Akan tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh pesimis, kita harus selalu optimis, dan kita harus yakin bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik ini semua. Beberapa waktu lalu, saya diberikan kesempatan untuk membagikan ilmu saya dalam bermusik kepada orang lain, dengan saya diberikan kesempatan untuk ngelesi. Dan juga saya diberikan kesempatan juga untuk mengasah kemampuan saya dalam dunia videografi dan juga fotografi, sehingga saya dipercayakan untuk mendokumentasikan acara pernikahan dan juga acara resital. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, adalah berkat yang luar biasa, di mana saya sebelumnya tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi di masa pandemi ini justru saya dapat melakukannya, dan ini adalah berkat bagi saya. Mungkin bagi orang lain, masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat sulit dan dianggap sebagai malapetaka atau musibah. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya beri tema eksis di tengah krisis. Diambil dari Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan yang ke-26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah orang-orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal dan dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf pada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun.
Dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Kita melihat bagaimana pada perikop tersebut menceritakan Mesir yang menghadapi wabah kelaparan, dan juga disebutkan bahwa tanah Kanaan juga mengalami hal yang sama. Nah, setidaknya ada 4 poin yang dapat kita pelajari dari perikop atau kisah tersebut. Poin yang pertama adalah tentang kesiapan untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk wabah, pandemi ataupun wabah kelaparan, yang seperti yang diceritakan pada perikop Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 26. Apabila kita membaca perikop-perikop sebelumnya, kita melihat bagaimana Yusuf mengeluarkan sebuah kebijakan untuk rakyatnya menyetor sebagian hasil dari pengolahan tanah mereka kepada pemerintahan, untuk nantinya makanan itu ditabung, bahan makanan tersebut ditabung, sehingga pada saat wabah kelaparan itu datang, mereka tidak merasa terlalu sulit mendapatkan bahan makanan. Bahkan itu juga berdampak juga bagi negara lain, di mana negara lain dapat membelinya sehingga mereka juga tidak mengalami kesulitan yang luar biasa, sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan cara membeli bahan makanan dari tanah Mesir. Termasuk juga bangsa Israel yang waktu itu membeli bahan makanan kepada Yusuf di tanah Mesir. Hendaknya kita seperti Yusuf yang selalu sedia menghadapi segala macam hal, termasuk wabah pandemi seperti ini. Apabila kita diberikan berkat, hendaklah kita menyisihkannya untuk kita tabung, sehingga saat kita butuh, kita tidak terlalu merasakan keberatan. Jadi kita punya persediaan, kita dapat mengambil persediaan itu di saat yang darurat seperti ini, sehingga mungkin kita dapat tetap bertahan di masa-masa yang sulit seperti ini. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari Yusuf adalah Yusuf punya inisiatif dan ia mampu membaca peluang. Inisiatif Yusuf ini dapat kita lihat ketika rakyatnya sudah benar-benar tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan. Ia berkata kepada rakyatnya, bagaimana kalau ternakmu saja yang dijual? Nanti kamu akan mendapat ganti bahan makanan. Dan setelah lewat waktu yang cukup lama, mereka sudah kehabisan ternak, sehingga mereka punya hanya diri mereka dan juga tanah mereka. Lalu Yusuf juga inisiatif, tanahmu kamu ini. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari Yusuf adalah Yusuf memiliki inisiatif dan ia mampu membaca peluang. Dari perikop tersebut kita lihat bahwa Yusuf mengeluarkan beberapa kebijakan agar rakyatnya tidak mati kelaparan. Ketika rakyatnya sudah tidak punya uang, yang menawarkan bagaimana kalau ternakmu saja yang engkau jual, engkau akan mendapat ganti bahan makanan. Ketika ternak rakyatnya sudah habis, yang mereka punya hanyalah diri mereka dan juga tanah mereka, Yusuf mengeluarkan kebijakan lagi. Tanahmu aku beli untuk Fir'aun dan kamu juga bekerja untuk Fir'aun, sehingga mereka mendapat benih untuk mereka olah dan
1/5 bagian dari hasil tanah itu diberikan kepada Fir'aun, dan 4 bagian lainnya dapat mereka gunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Di sini kita lihat bahwa Yusuf berinisiatif untuk menjaga rakyatnya tetap hidup, tetapi di sisi lain juga tidak merugikan pemerintahan. Sikap inisiatif dan membaca peluang ini harus kita miliki, terutama di masa-masa sulit, masa-masa pandemi seperti ini. Kita harus memiliki inisiatif dan kita harus membaca peluang. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan? Kita harus memberikan inovasi-inovasi yang baru, khususnya dalam kehidupan kita secara pribadi. Berkaitan dengan hal itu, kita harus memiliki kemampuan yang maksimal. Kita lihat bagaimana Yusuf memaksimalkan kemampuan dari rakyat Mesir yang melihat bahwa tanah ini dapat menghasilkan bahan makanan, sehingga ia memaksimalkan kemampuan itu untuk menabung bahan makanan yang nantinya digunakan pada saat wabah kelaparan. Kita juga harus dapat memaksimalkan kemampuan kita. Mungkin kita punya inisiatif, tapi kalau kita tidak memaksimalkan kemampuan kita, sama dengan sia-sia. Mungkin kita ada yang memiliki kemampuan untuk bernyanyi, kita bisa membuat video, lalu kita upload di YouTube. Mungkin kita punya kemampuan untuk memasak, bisa diperjualbelikan secara online. Atau mungkin kemampuan-kemampuan lainnya. Khususnya di masa yang canggih seperti ini, kita harus kreatif dan inovatif. Tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang sudah dewasa untuk belajar tentang hal-hal baru di masa yang canggih seperti ini. Kita dapat belajar dari anak-anak kita yang masih muda ataupun dari orang lain yang memang mampu dalam hal tersebut. Jadi poin yang ketiga adalah kita harus memaksimalkan kemampuan yang kita miliki untuk tetap bertahan di tengah pandemi seperti ini. Hal terakhir yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf adalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, baik saat kondisi Yusuf terpuruk ketika ia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan saat kondisi Yusuf yang sangat luar biasa menjadi seorang pejabat atau orang nomor 2 di Mesir yang diberikan kepercayaan untuk mengelola negara tersebut, khususnya ketika masa kelaparan pada waktu itu. Dari kisah ini kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Termasuk juga kepada kita, penyertaannya tidak pernah berhenti. Kasihnya selalu ada bagi kita. Oleh karena itu kita harus selalu optimis, kita harus selalu berusaha untuk tetap berjuang di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, karena kita yakin bahwa penyertaannya yang luar biasa selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Kita harus memiliki inisiatif dan kemampuan untuk membaca peluang, serta kita harus selalu siap sedia menghadapi segala macam hal. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Hanya penyertaannya yang sempurnalah yang dapat memampukan kita. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.